Halo, bertemu kembali di Ini Budi bersama saya Budi Setiarso, pemimpin redaksi Koran Tempo. Saya akan berbincang-bincang dengan seorang yang saya kira memiliki sejarah, ya, sebagai kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia yang terakhir dan juga kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional yang pertama. Selamat siang Pak Laksana Trihandoko, ya Pak. Ya, selamat siang Mas Budi. Saya pakai lagi karena Bapak pakai. Ya, terima kasih. Ya. Terima kasih. Apa kabar Pak? Ya, alhamdulillah baik. Baik ya. Ya. Tambah kurus katanya. Ya. Bagus buat saya kan. Ya, terima kasih sudah bersedia menjadi tamu saya di program Ini Budi. Ini pas ya, bukan pas ya, kurang 2 hari ya. Iya. Sebulan setelah, mendekati 1 bulan. Mendekati 1 bulan setelah Pak Handoko ini memimpin lembaga baru ya. Yang sebenarnya lembaga sudah terbentuk tapi baru organisasinya terbentuk sekarang gitu. Nah, ini sebulan apa Pak yang sudah dilewati, kalau boleh diceritakan? Ya, jadi kalau sebulan ini ya kita fokus untuk sesuai target yang diarahkan oleh Presiden gitu, dan memang menjadi tujuan utama pembentukan lembaga baru ini, BRIN ini, yaitu konsolidasi sumber daya riset dan inovasi kita yang selama ini dikuasai atau di bawah pemerintah, ya. Artinya ya lembaga riset pemerintah gitu ya. Itu yang akan kita konsolidasikan baik dari sisi SDM-nya, anggarannya maupun infrastrukturnya. Gitu. Nah, bulan-bulan ini, minggu-minggu ini kita fokus untuk penyelesaian itu ya gitu. Oke. Nanti kita akan bercerita tentang konsolidasi. Saya pengen tahu ceritanya nih Pak Handoko, penunjukannya sebagai kepala BRIN ini gimana ini kan? Ya, kalau saya tahunya kan sehari sebelum dilantik saya dipanggil. Tahu formalnya ya Pak ya? Ya, memang itu yang saya tahu. Ya, ya gitu. Kalau informalnya saya nggak tahu. Di media aja itu keluar macam-macam kan ya, termasuk Tempo kali ya. Kayaknya udah beberapa bulan yang lalu Laksana Trihandoko sebagai calon gitu. Calon gitu, tapi kan calon ya, siapa aja boleh jadi calon kan. Ya saya cuek aja waktu itu. Iya. Jadi gimana proses ininya, penunjukannya? Ya, kalau saya diinformasikan dari Pak Pratik, dari Pak Seknek, kemudian dipanggil oleh Pak Presiden sehari sebelum pelantikan itu, hari Selasa seingat saya ya. Gitu. Ya, kemudian disampaikan bahwa saya ditugaskan untuk memimpin BRIN gitu. Dan besok pelantikannya gitu. Jadi waktu itu pun saya juga belum tahu ya, memang mau dilantik kapan dan sebagainya. Jadi diberitahukan oleh Pak Pratik. Iya, gitu. Ya. Kalau komunikasi dengan Pak Presiden sendiri apa yang beliau inginkan? Ya, jadi ya banyak hal yang disampaikan, tapi intinya adalah bahwa tugas yang saya harus lakukan terkait dengan BRIN
Ya itu tadi yang pertama konsolidasi lembaga riset pemerintah, kemudian ya kita gimana dengan sumber daya yang sudah terkonsolidasi itu bisa menciptakan ekosistem riset dan inovasi yang lebih bagus lah ya. Untuk semua orang, tidak hanya untuk peneliti periset di BRIN loh ya, gitu. Untuk semua orang khususnya untuk industri gitu. Karena apa? Karena kita pengen fondasi ekonomi kita ke depan itu basisnya adalah ada nilai tambah dari kekayaan sumber daya alam lokal, keanekaragaman hayati, nilai tambah yang tinggi, ya kan, yang bisa jadi fondasi ekonomi ke depan yang lebih kuat. Dan itu tentu perlu riset dan inovasi ya, perlu iptek lah ya untuk membuat nilai tambah itu, gitu. Intinya sih itu. Dan itu spesifik industri ya Pak ya. Industri itu maksudnya secara luas ya. Jadi karena kan ekonomi itu siapa sih yang menopang ekonomi? Ya pasti pelaku usaha kan. Gitu. Apakah industri itu kan bisa jasa, bisa juga barang apapun ya. Gitu, pelaku usaha intinya ya. Bukan pemerintah loh ya, gitu. Jadi bagaimana kita bisa mensupport mereka gitu ya. Dan menurut saya ya itu tugas pemerintah gitu ya. Kan pemerintah dibayar oleh teman-teman termasuk Mas Budi kan, gitu ya, dari pajak ya. Ya itu kan kita kembalikan, kalau Bu Risma mengembalikan ke masyarakat miskin misalnya ya, yang kurang mampu. Kalau kami partner kami itu ya pasti industri, karena yang membutuhkan riset dan inovasi itu kan pelaku usaha ya. Gitu supaya dia bisa membuat produk yang memiliki diferensiasi, yang memiliki nilai tambah yang tinggi, ya kan, sehingga bisa kompetisi, bisa terjual, ya kan, otomatis kita secara ekonomi lebih baik kan begitu. Ya. Ini kan BRIN ini menggabungkan BPPT, ya. 8, kemudian LIPI, ya. Satu lagi Batan ya. Ya, Batan, ya. Itu tahap pertama. Itu tahap pertama karena sesuai amanat dari Perpres itu kita harus mengkonsolidasikan seluruh lembaga riset di semua kementerian dan Iya. Nah, bagaimana mekanisme dan tahapannya itu masalah yang berbeda ya, gitu. Karena itu tahap pertama ini kita fokus ke yang besar-besar dulu. Yang jelas Kemenristeknya sendiri, ya kan, yang sebelumnya Kemenristek, kemudian LIPI, Batan, BPT, 8. Ditambah kemudian akan ada beberapa yang kecil-kecil yang mungkin juga sudah akan masuk di tahap pertama ini. Gitu, misalnya unit riset di BIG, Badan Informasi Geospasial, kemudian ada Arkenas yang di Kemdikbud misalnya ya. Gitu. Nah, ini kita semua berproses, kita jalankan paralel ini. Karena tahap pertama ini aja udah gede. Gede loh Mas. Ya. Gitu, hampir melibatkan 12.000 karyawan. Ya. 12.000 ya. Hanya 12.000. Baru tahap pertama ya. Ya. Tahap kedua kita pengennya ya akhir tahun, gambaran saya sih kalau bisa kita mulai akhir tahun ya, prosesnya sehingga bisa dieksekusi tahun depan gitu misalnya ya. Gitu. Ini hasil akhirnya nanti akan seperti apa nih Pak BRIN ini kalau sudah tahap awal yang besar-besar, terus yang digabungkan dengan yang lain. Ya. Jadi intinya gini, kita kan harus kembali, mengapa sih harus bikin BRIN kan begitu ya, gitu. Jadi kalau lembaga kalau negara ya, negara yang maju secara ekonomi dan sebagainya, semua orang tahu itu pasti risetnya kuat, ya kan, gitu. Karena ekonomi yang nilai tambahnya tinggi itu yang memang berbasis riset gitu ya. R&D-nya kuat. Gitu. Persis, R&D-nya kuat. Siapapun itu negara itu ya. Nah, di kita riset itu sebenarnya cukup gede, gitu ya, cukup gede. Masalahnya gede itu kalau di total ya. Masalahnya kan gede itu dominan oleh pemerintah. Sayangnya. Berapa sih per tahun kalau dalam? Ya, jadi kalau kita lihat tadi dari SDM kita cukup gede ya. SDM periset itu ada 1.071 per sejuta penduduk. Kita itu ya. Itu lebih gede dari Thailand loh ya. Oh iya? Iya. Meskipun lebih rendah dari Malaysia. Ranking berapa kita? Kalau rankingnya secara dunia saya kurang. Di Asia Tenggara? Kalau di Asia Tenggara ya mungkin sekitar ranking 2-3 ya. 2-3. Ya, tapi maksudnya itu sudah cukup gede, gitu ya. Kemudian anggaran itu kalau yang terakhir itu 37 triliun.
per tahun ya. Total ya, gitu belanja Litbang Nasional total. Gitu. Kemudian kalau infrastruktur kalau di total juga gede juga ya. Gitu. Tetapi semua kan seperti merasa kurang nih. Karena itu banyak komplain kan kalau di media ya. Oh saya nggak punya ini, itu nggak punya apa gitu ya. Kayak sarung Pak, katanya kalau dinaikin bawahnya kelihatan, kalau diturunin atasnya kelihatan. Gitu. Tanggung. Tanggung. Ya, itu karena apa? Karena disebar kemana-mana, gitu loh ya. Nah, problemnya yang kedua, ya itu terkait dengan yang saya sebut sebagai critical mass. Critical mass-nya terlalu rendah. Yang kedua, ini pemerintah dominan. Padahal kalau di banyak negara itu harusnya swasta yang dominan. Oh ya? Oh iya, gitu. Makanya kalau belanja Litbang Nasional standar UNESCO itu 1% katakanlah ya dari PDB, 80% itu harus swasta. Pemerintah itu hanya 1/5, hanya 20%. Swasta yang masuk ke dalam perusahaan-perusahaan yang ada Apa saja, iya. itu dimasukin ke situ. Iya, persis gitu. Nah, di kita kebalik. Pemerintah itu 80% gitu loh ya. Gitu. Padahal justru swasta itu yang penting karena swasta itu yang menopang perekonomian dan dinamika riset yang tinggi itu justru dari situ. Karena kan mereka langsung bersentuhan dengan problem, ya kan? Wah harus bikin produk yang lebih baru, wah harus ini, wah di sana dikomplain harus diubah lagi kan begitu, ya kan? Kalau lembaga riset pemerintah itu kalau umumnya di negara yang maju ya, yang besar itu memang riset-riset yang sifatnya itu sangat advance. Berbiaya besar yang kontribusi realnya belum terlihat di dalam waktu jangka pendek misalnya ya gitu. Nah itulah problem kita gitu. Nah jadi mengapa swasta susah masuk ke riset? Ya karena R&D itu high cost, tapi hasil belum tentu. Artinya high cost, high risk. Bisa berhasil, bisa tidak ya, kalau penelitian itu. Iya. 80% nggak berhasil. Ya, itulah dunia riset ya. R&D kan begitu gitu ya. Sebenarnya sama juga kan dengan teman-teman saat ini pelaku usaha. Kalau mendevelop produk punya 10 kandidat produk, laku 2 aja udah alhamdulillah banget gitu ya. Ya gitu loh. R&D itu kan seperti itu sebenarnya ya. Gitu. Nah, jadi disitulah justru pemerintah harus masuk. Untuk yang high cost, high risk itu kan pemerintah harus masuk ya. Gitu. Yang belum secara ekonomis mungkin belum bergambar ya. Persis. Disitulah itu peranan kami BRIN. Nah, sehingga itulah kenapa kita harus mengkonsolidasi sumber daya yang ada apapun itu. Kita konsolidasi supaya kita bisa jadi enabler swasta masuk ke R&D. Gitu. Caranya gimana? Ya caranya sesimpel yang saya buat di LIPI ya 4 tahun terakhir. Udah kita bikin aja yang kita punya itu jadi open platform kan. Seperti teman-teman di Tempo bikin coworking space. Kalau kita bikin co-research space. Oh ya? Ya gampangannya begitu co-research space. Ya. Jadi kayak free yang crowdsourcing gitu ya kalau dalam. Persis. Kita kan sudah punya SDM ya dengan segala kekurangan dan kelebihannya SDM yang relatif unggul. Kita punya infrastruktur lab-labnya, ya kan? Udah, monggo silakan dipakai, kan begitu saja, gitu ya. Jadi itu bisa menekan biaya riset di. Persis, investasi dia tidak perlu lakukan, dia cukup bawa problem dan bawa bahan. Katakanlah. Kalau di LIPI sudah dilakukan, ya sudah dilakukan beberapa tahun terakhir ini ya. Apa misalnya riset yang bisa berhasil dengan mekanisme itu? Ya misalnya kalau yang terakhir itu yang ventilator HFNC yang untuk COVID itu, ya kan? Itu pertama yang masuk itu PT Gerling. PT Gerling itu distributor alat kesehatan. Perusahaan di Bandung, bukan perusahaan di Jabodetabek ya, perusahaan di Bandung. Gitu. Kemudian dia dengan teman-teman LIPI Bandung, ya kan? Yang teman-teman itu nggak pernah juga ngurusin ventilator ya. Dia orang-orang mikroelektronik biasa gitu ya. Tapi karena ini Pak problem, ya udah kumpul kita diskusi. Ada cobalah kita bikin gitu. Berhasil. Iya, berhasil. Dan itu sepemahaman saya itu satu-satunya yang terjual dengan baik. Justru karena ada keterlibatan industri sejak awal. Gitu. Jadi bukan mau-maunya kita ya. Kalau periset kan mau-maunya sih, menurut saya sudah oke. Jadi bisa disebut ini kayak link and match kalau di pendidikan ya Pak ya? Persis. Ada kebutuhan. Persis. Persis. Inilah link and match, inilah hilirisasi yang sebenarnya. Jadi bukan
hilirisasi itu bukan linear. Ada penyedia teknologi, kemudian ada pemakai, tidak begitu. Kita bikin teknologi terus kita tawar-tawarkan, di dunia kan nggak begitu. Dunia real ya, di berbagai negara lain itu kan nggak begitu. Yang terjadi itu kolaborasi itu kan manusia, bukan institusi loh ya. Gitu. Jadi makanya kita harus bikin platform di mana manusia-manusia itu bisa bergabung, ketemu, berinteraksi, gitu. Ya kan? Meskipun sebidang, kalau nggak cocok, ya nggak akan jalan kan, apapun itu, ya kan? Karena manusia, karena ini proses kreatif itu kan di manusia, bukan di institusinya. Gitu. Pak Handoko, jadi ini sebenarnya, ini mohon koreksi ya, salah ya. Ini kayak mempersempit nggak sih? Jadi kalau dulu itu orang bisa, ya udah seluas mungkin dibuka kreativitas, penelitian. Sekarang disempitkan menjadi harus ada yang user yang siap memakai itu. Ini atau seperti apa? Tidak seperti itu juga. Jadi kita bebaskan setiap orang, setiap riset ya, itu melakukan apa saja. Gitu. Mau riset di hulu kayak, mau riset hilir kayak, mau riset apa saja terserah. Yang penting itu adalah jadi. Kita itu yang problem, kita sibuk ini harus hilir, ini nggak boleh hulu, ini gimana. Padahal yang penting riset itu harus jadi. Gitu. Nah, jadi itu siapa yang menilai? Jadi itu yang menilai itu adalah pihak ketiga, bukan self claim, bukan klaimnya dirinya sendiri. Riset itu nggak ada orang klaim dirinya sendiri kan. Gitu. Harus yang istilah lama itu tepat guna gitu ya? Enggak, harus ada peer review-nya. Gitu, misalnya nih, kalau riset di hulu, dia kalau dia bilang, riset saya bagus, itu bukan dia yang harus bilang riset saya bagus. Riset dia bagus itu karena mampu dipublish di jurnal yang sangat bereputasi. Yang menilai itu kan komunitas sejawat dia, peer review-nya. Nah, sama juga dengan yang dihilir. Ya kan? Ini riset saya ini sangat bermanfaat, bisa diaplikasikan. Bukan dia yang harus ngomong gitu, yang harus ngomong itu industri. Gitu, kayak PT Gerling itu. Jadi saya kasih tahu, teman-teman itu risetnya aja hampir 3-4 bulan. Ya, gitu. Tapi setelah selesai riset, dalam tanda petik, itu masih dihajar lagi 3 bulan oleh PT Gerling. Itu nggak bisa begitu, harus begini. Kalau gitu saya nggak bisa jualan. Itu nggak validasi gitu ya? User friendly, persis. Jadi itu sama dengan yang orang bikin jurnal tadi. Peer review-nya itu, industri itu ada berperan sebagai peer review. Gitu. Jadi itu sebabnya ini keterlibatan mereka itu penting. Kalau yang di hilir ya, yang sudah lebih ke hilir itu begitu. Balik ke yang konsolidasi tadi kan, Pak Handoko bilang ini ada sekian lembaga yang nantinya akan disatukan. Sebenarnya kalau secara angka cukup besar ya, 37 triliun. Nah, ketika digabungkan apakah bisa Presiden target saya 26 triliun sih. Totalnya jadi 26. Ya, yang dikonsolidasi. Meskipun saya pun masih nawar, 26 triliun gede. Harus bertahap lah. Kegedean. Ya, bukan harus bertahap dong. Kenapa Pak Jokowi menyebut angka 26 itu apa dasarnya? Ya, waktu itu yang studi di awal tahun 2017-an itu memang sekitar itu. Gitu. Kemudian kan banyak balitbank berubah juga kan. Ada yang ditutup dan sebagainya. Gitu ya. Jadi, tapi kalau saya tahap pertama ini ya bisa 7 triliunan itu udah bagus lah. Pengefisiensinya? Enggak, yang kita konsolidasi. Itu saja sudah bisa ada efisiensi yang cukup besar ya dari proses konsolidasi itu. Oke, 7 triliun. Ya. Jadi ini sama kayak perusahaan lah Mas Budi. Merger gitu ya? Ya, kalau punya perusahaan banyak, ya ada saat di mana kita harus punya perusahaan banyak, ya kan? Tapi ada saat di mana perusahaan banyak itu jadi beban, betul nggak ya? Berat ya, ada fixed cost dan segala. Iya. Ya kan POD-nya aja berapa orang kan nanti kan begitu ya. Kalau perusahaannya banyak, kalau itu dikonsolidasikan kayak model Pak Erik di BUMN, ya kan? Kan itu langsung ramping. Ya, ini menarik. Ya, sebenarnya sama saja. Dunia riset itu sama kayak perusahaan. Kalau dari yang perusahaan Pak Handoko bilang, berarti nanti akan ada semacam penghilangan jabatan-jabatan. Ya, otomatis. Saya tidak sembunyikan itu. Itu pasti terjadi. Dan semua teman-teman sudah saya sampaikan dan semua harus siap. Ya,
Karena itu kita bikin nanti seleksi terbuka yang fair, gitu ya. Ya, jadi itu nanti statusnya apa ya Pak? Kayak misalnya PP, Papan, BPPT Ya. itu nanti jadi unit sendiri kalau logika Ya. perusahaan kan ini kayak semacam anak perusahaan gitu atau betul. belum Jadi aja? tadinya kan badan usaha nih, perusahaan-perusahaan sendiri kan. Kemudian ini kan di holding dalam BRIN, ya kan. Nah, yang kita pertahankan itu adalah tugas dan fungsinya dia. Karena tidak ada tugas dan fungsi dia itu yang akan hilang. Karena itu memang perlu, ya kan, kita tetap perlu terkait nuklir, kita tetap perlu terkait antariksa, ya kan, dan kita perlu otoritas ilmiah yang biasa ada di LIPI dan seterusnya. Gitu, tugas fungsi itu kita pertahankan. Tetapi entitasnya yang kita konsolidasikan. Gitu. Jadi kalau bicara perusahaan, tetap ada perusahaan koran Tempo, ada yang majalah Tempo, ada yang Tempo Digital, ya kan? Itu kan nggak dihilangkan, ya kan? Karena dia punya segmen sendiri, ada kebutuhannya sendiri. Itu kita pertahankan, gitu. Tetapi entitas sebagai badan usahanya yang kita konsolidasikan. Jadi kan gitu ya. ke kepala BRIN semua. Iya, gitu. Sehingga kita kalau bicara holding, tadinya holding ini cuma punya ekuitas Rp1, Rp1, karena dikonsolidasikan jadi Rp3. Sehingga punya purchasing power lebih bagus kan, ya kan? Gitu, kita bisa bangun apa saja. Gitu ya, misalnya kita mau bangun iradiator, mau bangun menyelesaikan observatorium antariksa di Kupang. Setahun juga bisa selesai. Gitu. Dulu nggak saya selesai karena 8 sendirian. Ya kan? Dengan sumber daya yang sangat terbatas itu. Gitu. Kalau sekarang kan dikonsolidasikan, yang pertama tentu kita bisa melakukan efisiensi dari sisi dukungannya kan. Ya kan? Administrasi dan sebagainya kan pasti efisien ya. Ditarik ke satu. Iya. Pengelolaan infrastruktur juga efisien. Karena ya kan, saya melihara 2 kapal riset sama 4 kapal riset itu biayanya sama, gitu ya. Kalau dulu terpecah. Iya, kira-kira begitu juga. Itu kan yang terjadi seperti itu, ya kan? Gitu. Sehingga kita punya purchasing power meskipun dengan uang yang kalau ditotal ya sama aja dengan sebelumnya, gitu ya. Gitu. Tapi purchasing powernya berbeda. Itu nanti yang akan berlelang itu untuk apa Pak? Jabatan apa? Ya semua, semua. Jadi masing-masing punya leaders juga nantinya. Ya, itu kita akan bentuk yang namanya organisasi riset. Ya, jadi yang bentuknya itu lebih non struktural. Gitu. Jadi sangat tidak kaku, tidak birokratis gitu ya. Jadi sangat ramping dan tipis. Hierarkinya tidak panjang gitu. Seperti itu. Jadi kita harapkan malah lebih lincah. Iya. Gitu. Jadi itu kapan Pak akan mulai dilakukan? Ya ini bulan-bulan ini. Bulan-bulan ini. Iya. Gitu. Karena kita ingin semua start 1 Januari sudah bisa full ya. Dengan tahun anggaran baru sudah bisa full ya, kita pengennya bulan-bulan ini sudah selesai. Gitu. Jadi baik dari sisi SDM-nya, infrastruktur, aset ya, dan anggarannya. Kalau anggaran sekarang sudah selesai kita konsolidasi sebenarnya, sudah kita jadikan satu. Tinggal nanti dengan DPR kita sudah jadi satu. Sudah di-adjust ya. Iya. Ada penolakan nggak sih Pak dari tadi? Ya pasti ada barangkali ya. Tapi ya mau gimana? Ya, gitu. Apa bentuk penolakan itu yang Bapak lihat? Wah, saya nggak tahu ya. Karena saya nggak nanya juga. Kan pasti ada katanya. Oh iya, tapi kan saya nggak nanya. Lah ngapain ditanya? Karena kan kita ASN ya, gitu. Saya dengar ada yang buying time, pengen. Ya bagaimana bisa buying time? Kalau saya lakukan ya nggak ada buying time. Nggak bisa ya. Gitu, karena dengan Perpres itu kita semua sudah tidak ada. Secara legal loh ya. Ya, tidak ada. Jadi dan itu juga waktu saya jadi kepala LIPI saya juga sudah siapkan. Dari tahun lalu saya sudah siapkan loh ya.
ke Pak Menristek ya. Ini LIPI sudah saya serahkan, termasuk jabatan saya sebagai Kepala LIPI kita sudah siapkan. Jadi kalau kita dilantik pemberhentian, balik ke peneliti pun saya sudah siapkan semua kepres-kepresnya. Kalau buat saya tugas pimpinan itu. Iya. Iya, gitu. Kan kita ASN. Sudah ada perpresnya kok mau ngapain? Iya. Ya kan? Ya boleh tidak suka itu wajar ya, terserah ya. So juga kepala LIPI terakhir loh ya Mas ya. Sedih juga sebenarnya. Kepala LIPI terakhir ya. Ya. Tapi ya so what gitu loh ya. Iya, kan saya melihat sisi yang lain bahwa memang sejak saya pulang, saya dulu juga diaspora ya, sejak saya pulang saya melihat ini problem memang. Sejak dulu ya. Diaspora gitu. dari Jepang ya Pak ya, betul ya. Saya dulu keliling, saya sekolahnya aja di Jepang, tapi kerjanya kan saya di berbagai negara lain ya, di Eropa khususnya, gitu. Jadi saya melihat ini memang problem besar, gitu. Dan itu yang saya yakini sampai sekarang ya, bahwa ini memang problem dan harus diselesaikan. Dan itu yang saya lakukan di LIPI juga, gitu ya. Di LIPI kan saya melakukan hal yang kurang lebih sama. Ya memang persis sama ya, gitu. Karena LIPI kan yang paling besar ya, dan problemnya sebenarnya sama juga, gitu. Di LIPI itu kan miniatur problem riset Indonesia. Ini menarik. Jadi semua best practices yang sudah kita lakukan di LIPI 4 tahun terakhir itulah yang saya extend aja ke sini. Iya. Jadi ketika Pak Handoko pulang sebagai diaspora, memimpin LIPI, melihat problem yang sama, waktu itu apa yang dilakukan Pak Handoko? Yang mungkin bisa juga ditiru di sini kan, bisa dilakukan di sini gitu. Maksudnya waktu saya pulang? Ya, waktu pulang kan melihat problem kurang lebih sama dengan sekarang. Nah, waktu itu apa yang Pak Handoko lakukan? Saya nggak melakukan apa-apa, karena bukan urusan saya kalau saya begitu. Iya, kan saya peneliti biasa. Oke. Iya. Nggak maksud setelah memimpin ya? Oh, ya begitu saya memimpin ya saya langsung lakukan apa yang sudah saya pikirkan selama itu. Ya kan, ya apa yang saya lakukan ini kan, kalau di LIPI sama kan, konsolidasi, karena tadinya semua kepencar-pencar juga di 40 kotak gitu ya, itu saya jadikan satu, ya kan? Itu ada demo juga Pak kalau salah ya? Ya awal-awal ya, ya itu risiko, iya, gitu, ya. Tapi saya nggak terlalu ambil pusing sih, bukan nggak ambil pusing, maksudnya saya melihat itu hal yang wajar karena mereka kan belum paham, ya kan, gitu. Masalahnya tidak banyak periset juga yang memahami problem riset di Indonesia, gitu. Karena kan mereka tidak punya, mungkin ya tidak punya pembanding ya, gitu. Helikopter view-nya nggak dapat. Iya, kalau saya dulu karena saya punya kesempatan begitu, jadi saya tahu, gitu ya. Gitu kan, itu tidak bisa hanya karena sudah pernah sekolah di luar terus bisa tahu, itu kan nggak begitu. Setidaknya di luarnya harus sampai di level sedikit masuk manajemen lah ya, baru paham gitu. Gitu. Kalau cuman pernah jadi mahasiswa kan nggak paham ya masalah-masalah begitu. Jadi ya buat saya itu wajar kalau ada begitu ya, itu wajar lah. Ya nggak apa-apa, itu bagian dari dinamika kan. Tapi kan saya yakin sekarang teman-teman sudah mulai memahami kan, oh ya memang banyak hal yang memang kita keliru gitu loh ya, gitu kan. Periset harus berani introspeksi ya, gitu. Salah boleh, tapi nggak boleh bohong kan. Pak, ini kalau tadi saya nggak salah tangkap, ini kan berarti nantinya ya ini fungsional. Iya. Nah, kalau dengan struktur yang seperti itu, apakah mungkin akan ada masalah dalam peleburan? Kan biasanya budayanya berbeda. Antara satu perusahaan, lembaga lain. Itu dengan model konsolidasi yang tadi Bapak akan menghadapi yang seperti itu nggak? Itu pasti ada. Pasti ada. Tetapi dari pengalaman saya di LIPI kemarin itu tidak perlu lama. Tidak perlu lama. Selama memang kita implementasikan dengan total ya, gitu. Nggak boleh setengah-setengah, gitu. Makanya harus diimplementasikan dengan cepat dan total, gitu. Ya risikonya memang mungkin ada sedikit dinamika lah ya. Ya, tapi ya itu harga yang harus dibayar, gitu ya, gitu. Tapi ya nggak masalah sih menurut saya ya, gitu. Ya. Dan itu
enggak Dan menurut saya itu kan bagian dari tanggung jawab kita ya, sebagai pemimpin ya, Pak. karena kita ya kalau nggak perlu ada pimpinan kan, ya gitu. Dan yang saya sampaikan teman-teman ya kita ini jangan lupa loh ya, kita ini kan hidup dari uang masyarakat. Itu yang suka lupa ya, gitu. Jadi lembaga ini bukan milik kita loh ya. Kalau saya balik, kita itu harus bersyukur karena kita sudah diberi kesempatan numpang hidup di lembaga. Numpang hidup istilahnya. Numpang hidup lah, iya kan, memang numpang hidup kan, gitu. Kan namanya aja PNS ya kan, bukan PLS, bukan pegawai LIPI sipil kan, kan pegawai negeri sipil, ya kan. Semua pasti tanda perjanjian saya bersedia ditempatkan dimanapun. Artinya kita itu bukan memiliki lembaganya, kita hanya dititipkan. Di dalam lembaga. Iya, gitu. Kalau dalam proses konsolidasi itu menurut Pak Handoko paling sulit apa Pak? Kurang lebih kalau perkiraannya Bapak. Ya, yang paling sulit itu adalah begini. Kita kalau konsolidasi, ya, kan saya nggak milih-milih, ya kan? Gitu. Ini kan konsolidasi gelondongan. Saya kan nggak bisa milih. Nggak bisa milih aset yang bagus, nggak bisa milih SDM yang bagus saja, ya kan? Gitu. Jadi pasti di situ akan ada proses adjustment, gitu. Karena kita tidak bisa memilih hanya barang bagus, ya kan? Yang ada diterima. Iya, kita kan gelondongan, gitu. Itu sebabnya secara administratif konsolidasi ini tidak sulit, sama sekali tidak sulit. Gitu. Asal Kementerian Keuangan oke, kita bersepakat oke mulai hari ini di komputer selesai. Iya, karena ini menggabungkan aset saja, gitu. Ya ini seperti financial engineering kalau di teman-teman bisnis ya, ya kan sebenarnya, gitu. Nah tapi kan kita tidak hanya begitu kan, kita kan ada dunia realnya ya, gitu loh. Nah tidak hanya di komputer maksudnya, gitu. Nah itulah tantangan berikutnya, gitu. Bagaimana meningkatkan critical mass di dalam, gitu ya. Karena ini kan macam-macam. Di pusat riset ini mungkin orang yang bagus sudah banyak, ya kan. Kapasitas kompetensinya tinggi. Yang di sini masih perlu dibina di sini. Variasinya. Wah banyak ya. Nah itu perjalanan detailnya itu berikutnya, gitu. Dan saya pastikan saya akan masuk ke detail itu. Ya, karena kalau kita tidak masuk detail, persoalan itu tidak akan terselesaikan. Gitu dan bisa bukan mengganggu ya, tapi membuat jalannya nggak bisa cepat nanti. Ya, gitu. Ini kan berarti Pak Handoko ini menghadapi beberapa lah ya. Yang pertama ada target dari Pak Jokowi untuk tadi setidaknya angka lah ya 26 triliun. Ada target untuk menjadikan BRIN ini sebagai sebuah lembaga yang menghasilkan temuan-temuan untuk industri. Dan tapi di sisi lain di dalamnya juga problem atau mungkin proses konsolidasinya juga masih. Oh ya, tapi saya percaya karena dengan dengan model best practices yang sudah kita lakukan di LIPI itu, saya percaya itu kita sekarang bisa melakukan lebih baik lah ya. Gitu karena kita kan sudah pengalaman ya, gitu dengan kasus yang skalanya lebih kecil ya, gitu. Jadi itu sebabnya yang kita sentralisasi itu ada administrasi dan infrastruktur.
Setelah itu pusat riset itu menjadi sangat slim dan dia jadi sangat cair. Karena pusat riset itu nanti nggak punya lab, gitu ya. Dia hanya tahu ada lab yang tersedia yang dia bisa akses, gitu. Nah ini akan memudahkan pusat riset itu untuk upgrading, gitu. Jadi bisa cross gitu ya. iya, karena dia bisa dengan pusat riset lain itu jadi mudah berkolaborasi, berinteraksi dan sebagainya. Selama ini kenapa itu sulit? Karena semua seolah punya sendiri, Mas. Gitu. Dia punya lab sendiri, punya itu sendiri. Terus kalau pusat riset sebelahnya mau pakai, entar dulu, kita masih pakai nih. Nah, ya kan? Begitu tuh kita tarik semua, dia pasti langsung luas itu. Pengalaman saya kemarin begitu ya. Langsung semua itu nggak ada barrier. Gitu. Jadi bisa sesuai ininya aja kreativitas dia. Dan itu membuat SDM itu jadi jauh lebih dinamis ya. Gitu. Lebih termotivasi juga. Kalau tadi Pak Andoko menyebut ya, proporsi swasta negara yang bisa disebut masih timpang lah ya. Ini gimana peta jalan yang menurut Pak? Ya, jadi itu yang saya sampaikan tadi. Kalau saya simpelnya ya kita sebenarnya nggak perlu bawa konsep macam-macam lah ya. Kita pakai best practices negara yang sudah maju saja kan. Ya sudah, kalau untuk kasus di Indonesia saat ini ya, dengan kondisi yang tadi saya sampaikan, yang punya infrastruktur dan SDM yang relatif unggul itu hanya kita. Ya kan? Hanya kita gitu. Nah, bagaimana intinya kan bagaimana swasta bisa masuk ke R&D dengan investasi yang seminimal mungkin sehingga risiko pun minimal. Tapi dia bisa dapat manfaat seoptimal mungkin kan. Nah udah itu sebabnya kita punya kita itu jadi open platform. Yuk perlu SDM riset, saya kasih, kan sudah saya bayar. Dengan menurut saya sangat layak saat ini ya, gitu dari negara. Nggak usah mikir, gitu bawa problem aja. Kalau mau kerja bareng di lab kita silahkan. Kalau mau pinjam personil kita, monggo ya. Di LIPI itu sudah kita mungkinkan untuk meminjamkan SDM riset kita bahkan sampai 2 tahun ya. Ke swasta? Ya ke swasta, ke BUMN, ke siapa saja. Ya, gitu. Itu yang harus kita lakukan gitu ya. Untuk saat ini menurut saya itu yang menjadi solusi yang paling realistis. Gitu. Kalau di luar negeri kenapa sih itu kok gampang gitu soalnya gitu ya. Jangan lihat saat ini, ya kan? Mereka itu sudah punya personal trust, sudah berinteraksi. Itu sejak profesornya profesor yang saat ini kita lihat itu, gitu. Orang kerja bareng itu nggak mungkin kalau nggak ada trust, ya. Di level orang ya, bukan nggak peduli institusinya. Siapa yang peduli institusi? Ya kan? Gitu. Dia trust bahwa Mas Budi cukup pintar untuk menyelesaikan problem yang saya bawa, itu nomor 1. Dia trust bahwa Mas Budi akan jadi kolaborator yang baik, nggak akan ngakalin, gitu lah ya. Kan percaya. Iya, ini karena masalah manusia ini, bukan masalah institusi. Ya. Gitu. Itu yang selama ini belum ada di Indonesia. Kita selalu institusi aja. Padahal riset itu manusia. Yang punya kreativitas manusia, percuma kita bawa institusinya. Kalau di situ tidak ada manusia kreatif yang seneng, cocok ya, secara personal kerja bareng sama kita gitu. Chemistry-nya nggak ada. Chemistry-nya, iya. Meskipun dia mungkin punya kapasitas, kalau chemistry nggak dapat, udahlah. Berantem melulu kan? Kayak main bola yang nggak bisa. Persis. Pak Andoko, kalau ini kan salah satu yang juga direncanakan atau diatur kan ada pembentukan daerah ya? Badan riset. Brida ya. Ini nanti juga di bawah BRIN atau seperti Brida apa? Itu tidak di bawah BRIN, tapi dia menjadi organ vertikal dari pemerintah daerah. Tapi mereka dalam melakukan aktivitas dan kegiatannya berkoordinasi dengan kami. Gitu. Tapi itu sifatnya sangat luas. Gitu. Jadi tidak harus setiap daerah itu bentuk Brida begitu, tidak. Gitu. Dia bisa taruh tugas dan fungsi Brida itu di Bapeda misalnya, boleh. Gitu ya, atau Balitbangdanya diganti jadi Brida, boleh. Intinya yang kita inginkan itu adalah mereka itu jadi agen. Agen membawa problem daerah ke kami.
atau membawa calon solusi atas problem daerah dari kami ke mereka. Gitu. Karena kita kan bukan organ instansi teritorial kan, nggak kayak polisi yang dan memang tidak perlu seperti itu ya, tidak ngapain kan? Lembaga negara. Iya, karena kan riset material science di Indonesia ya cukup satu aja pusatnya, tapi yang benar gitu ya. Nanti riset energi cukup satu, tapi yang benar gitu ya, kan begitu ya. Tapi bagaimana membawa ini, ya kan, ke daerah atau problem real di daerah bisa terbawa, bisa diketahui oleh teman-teman kita itu. Itulah sebenarnya mengapa kita pengen ada Brida di OCK itu ya. Iya, ini Pak enggak seperti apa ya? Agak kontradiktif dengan ide untuk mengkonsolidasikan biaya-biaya dan dalam satu lembaga. Nah, ini kan Brida tersebar lagi nih. Ya justru itu, mereka kan tidak harus melakukan riset. Gitu. Mereka itu jadi seperti agen. Jadi apa tugasnya mereka? Kenapa? Nah itu tadi, karena kan cuma membawa masalah. Iya, dia tidak harus periset di situ. Gitu ya. Tidak harus peneliti yang ada di situ, tidak harus kan. Gitu. Bisa siapa saja sebenarnya. Saya pertanyaan teoretik nih Pak ya. Kita boleh nggak peneliti di BRIN itu meneliti Big Bang misalnya? Katakanlah kalau kita seperti melihat di luar ya. Ya boleh aja. Panel itu kan melanggar Pancasila kan? Kenapa? Sila pertama karena itu mungkin meruntuhkan ketuhanan gitu mungkin ya. Ya tidak, justru itulah perlunya clearance etik. Oke. Ya kan, kalau tidak ada clearance etik, ya kan, peneliti Big Bang kita itu bisa dibully masyarakat loh ya. Kenapa Pak? Karena Mas Budi tadi berpikir begitu. Karena nggak Pancasila itu tadi. Karena nggak paham kan. Kalau clearance etik itu kan yang melakukan clearance siapa? Kan pakar-pakar di bidang itu. Ya kan? Gitu. Peer-nya tadi ya. Persis. Kan dia tahu bahwa studi Big Bang itu nggak ada urusannya dengan masalah agama. Ya kan? Itu hanya kita berupaya melihat fenomena alam yang ada, ya kan? Dan mencari keterkaitannya. Ya seperti dulu kalau bidang saya yang partikel Tuhan. Ya kan? Apa kita cari partikel Tuhan? Kan tidak. Ya kan, kita hanya punya fenomena di mana fenomena ini tidak bisa dijelaskan dengan teori yang kita sudah tahu, gitu. Nah kemudian ada yang bikin teori bahwa kalau ada partikel Higgs itu akan bisa si Pak Higgs itu ya, itu akan bisa menjelaskan fenomena itu. Nah itu yang kemudian dicari dan terbukti, gitu ya misalnya. Gitu. Nah tapi apakah itu kita ingin men-challenge keberadaan Tuhan? Kan nggak ada hubungannya. Nggak ada saintis yang men-challenge keberadaan Tuhan. Gitu. Karena itu bukan hal yang saintifik. Saintis itu hanya berpikir hal saintifik ya. Saintifik itu artinya bisa diobservasi dan bisa direplikasi. Ya. Gitu di luar itu nggak ada saintis mikir begitu. Serius saya. Seperti ini aja ya pokoknya. Ya. Saya pertanyaan gitu. Tapi kalau pseudoscience nggak mungkin. Tapi kalau saintis beneran nggak ada yang mikir itu, karena dia tahu itu di luar domain dia. Ya. Maksudnya ini pertanyaan saya konteksnya adalah seberapa penting sih ada Dewan Penasehat BRIN yang di situ harus menjaga ideologi Pancasila dan segala macam itu loh Pak. Ya. Ini. Ya. Kalau saya dari sisi saya sebagai kepala BRIN saat ini ya, gitu, itu amanat regulasi kita menyatakan begitu. Selesai. Tapi amanat itu kan. Ya, nah tapi kalau yang saya pahami selama proses pembahasan Undang-Undang 11 itu, yang saya pahami itu adalah bahwa teman-teman itu ingin membuat Indonesia ini menjadi negara yang maju. Ideologinya kuat sehingga tidak mudah diombang-ambingkan negara lain, nomor satu. Tapi ingin maju sebagai basisnya yang riset tadi. Gitu. Jadi ada dua itu. Gitu, karena tidak ada negara yang maju tanpa iptek yang kuat. Gitu. Tanpa kebijakan yang berbasis science, yang science-based policy dan seterusnya. Gitu. Jadi dua hal itu. Filosofi yang penangkapan saya ya, gitu, yang ingin dicapai dengan mengapa kemudian di BRIN itu diperkuat dengan Dewan Pengarah,
gitu. Dewan pengarah ya namanya. Iya, Dewan Pengarah. Seperti itu yang saya pahami ya, gitu. Tapi kalau dari sisi saya sebagai teknokrat, ya kok saya alhamdulillah. Karena kan Dewan Pengarah ada Menteri Keuangan, ada Menteri Bappenas. Iya kan? Ini kan berarti menunjukkan dukungan all out dari negara Ada ketua umum partai terbesar. untuk riset inovasi. Kenapa? Ada ketua umum partai terbesar ya. Oh, saya belum tahu. Kan tidak tertulis begitu loh, Mas. Belum ya. Iya kan? Kan unsur pimpinan BPIP. Oh, Bu Megawati. Dewan Pengarah BPIP. Ya, Bu Megawati diberi sebagai dalam kapasitas. Bukan. Kan nggak ditulis ketua ya. Belum ketua Pak ya. Iya, nggak ada. Cuman unsur Dewan Pengarah BPIP. Saya nggak tahu presiden akan menetapkan yang mana ya. Gitu, ya. Jadi kan saya nggak paham kenapa itu problem gitu ya. Iya. Gitu, ya kan? Nggak problem sih, cuman apa namanya? Sebetulnya fungsinya di sini apa? Karena nanti di Brida juga ada lagi Pak ya, Dewan Pengarah yang sama atau Enggak, tidak ada. hanya di BRIN aja. Iya, nggak ada. Iya, nggak ada. Jadi fungsi utamanya apa nih Pak kalau Dewan Pengarah? Ya kalau saya melihat daripada ini teknokrat intil-intil kayak saya sendirian disuruh berjuang, ya kan? Padahal kita riset dan inovasi kan lintas kementerian. Lintas kementerian loh ya. Karena tugas dan fungsi riset di kementerian dihapus oleh Menpan semuanya. Sejak berapa tahun yang lalu kan itu sudah diminta dihapus. Karena itu akan diintegrasikan. Gitu. Itu kan nggak gampang. Ya kan? Gitu. Jadi kalau di banyak negara bahkan pimpinan negara yang jadi, ya kan? Iya, yang jadi ini. Iya, gitu. Karena memang itu menjadi hal yang sangat penting. Riset dan inovasi itu salah satu core ya untuk kunci kemajuan ekonomi negara itu. Gitu. Apapun sektornya ya. Mau sektor perdagangan, mau sektor tambang, sektor apapun ya, gitu. Ya. Setelah Pak Handoko jadi kepala BRIN, sempat udah ketemu Bu Megawati Pak belum? Saya pernah ketemu, ya, gitu. Membahas itu juga pengarah. Secara khusus enggak, ya. Apa pesan Bu Mega Pak untuk Pak Handoko dalam konteks ini? Apanya? Yang terkait apa? Yang dalam posisi Pak Handoko di kepala BRIN ini ada nggak pesan dari Bu Mega? Oh ya selamat gitu aja. Selamat apa nyukurin ya? Ya, saya kan selalu dibilang siapapun ya yang ketemu, wah ini sejarah loh ya, karena baru pertama tadi yang dibilang Mas Budi kan, ya sejarah itu kan berat juga ya, ya semua tahu gitu ya, Bu Sri Mulyani juga bilang, wah ini berat Mas Handoko ini katanya, kita dapat campur, ya berat lah, karena kita kan tidak punya presiden bagaimana mengelola riset yang ya manajemen riset yang baik ya dan sesuai standar global itu. Kan Bu Megawati juga rasanya concern ya karena kalau menurut beberapa informasi itu kan Bu Mega dulu ayahnya membentuk badan Batan 8, iya ya LIPI juga betul. Sekarang katanya ingin memastikan penelitian dan segala macam itu sesuai dengan ideologi. Ya. Makanya tadi saya konteks pertanyaan. Ya. Seberapa penting sih? Gitu. Ya itu mungkin nanti bisa ditanyakan langsung Mas Budi. Iya. Nggak disebutkan waktu pertemuan dengan. Kan lebih baik ditanyakan langsung, toh. Dikejar lah. Jadi kan Jadi kan. Pak ini sedikit menutup wawancara kita ya. Saya pengen soal pribadi Pak. Ini kan dulu beasiswa di Habibie ya. Iya. Dan katanya ada Pak Handoko itu cucu intelektual. Ya itu kan istilah Pak Habibie untuk kami itu kalian ini cucu intelektual saya gitu. Pak Habibie sendiri yang nyebut itu ya? Iya selalu kalau di namanya pertemuan alumni ya misalnya gitu biasalah. Seberapa dekat sih Pak Handoko dengan Pak Habibie itu? Ya dibilang dekat pertama, saya itu ketemu Pak Habibie pertama waktu saya SMA. Karena saya juara lomba karya ilmiah remaja. Waktu itu di audiensi ke Menristek, begitu kan. Itu yang, berarti garisnya udah dari SMA? Itu impresi pertama saya itu ya pada saat itu. Dan itu yang ya biasa anak zaman saya kan, kayak Mas Budi juga kan. Punya ya itu idola lah ya gitu. Jadi itu yang memantapkan saya untuk pengen jadi
riset lah pada saat itu. Kenapa tuh saya daftar juga di program beasiswa Pak Habibie gitu. Kemudian saya kan juga terima Habibie Award ya kan dari beliau setelah saya pulang gitu. Terus saya masih bantuin di Habibie Center sebagai reviewer gitu kan. Ya dan waktu di Hamburg ya kita tuh satu satu distrik kayak model gitulah ya. Kan Pak Habibie udah berhenti jadi presiden kan di Hamburg kan waktu itu. Nah kemudian saya kerja di Hamburg kan. Di daerah Elbe itu, Sungai Elbe ya namanya. Gitu. Nah Pak Habibie itu sering ke mall di depan apartemen saya, namanya Elbe Einkaufszentrum, pusat perbelanjaan Elbe gitu ya. Saya persis di seberangnya itu gitu. Pak Habibie dan Ibu ya dulu sering gitu ke situ. Jadi ya, banyak kesempatan beberapa pertemuan lah sering. Bapak di situ di mall ikut bareng gitu sering? Enggak ya kalau waktu itu ya ketemu aja gitu. Jadi ya ya kan beliau jalan-jalan ya kan nggak bisa lama-lama kan ganggunya. Gitu. Ya kalau yang setelah pulang ya banyak ya di Habibie Center, di kediaman kan begitu ya. Apa kira-kira yang bisa yang dulu dilakukan Pak Habibie yang mungkin bisa diterapkan di BRIN gitu ya, yang mungkin ya kalau yang buat saya semangat untuk menciptakan kemandirian ya gitu, meskipun konteksnya kalau menurut saya sudah berubah ya, waktu zaman Pak Habibie dengan zaman sekarang itu sudah berubah sama sekali. Karena kemandirian zaman sekarang itu bukan berarti semuanya kita harus sendiri, karena tidak ada negara yang bisa sendiri, Amerika sekalipun ya, gitu, Tiongkok sekalipun kan nggak bisa ya, gitu, karena konstelasi dunia manufaktur dan sebagainya udah berubah ya, sekarang banyak OEM dan seterusnya, model bisnis juga berubah sama sekali ya kan, tidak ada satu perusahaan pun yang bisa mandiri, tidak ada gitu ya zaman sekarang gitu. Tapi kalau yang saya pahami kemandirian itu kalau sekarang ya konteks saat ini itu adalah kemandirian bahwa kita harus menciptakan kemampuan untuk bahwa kita bisa melakukan itu. Misalnya kita bisa membuat vaksin COVID-19, itu harus punya kita. Apakah akan kemudian diproduksi beneran di sini atau tidak, itu masalah yang berbeda. Gitu ya. Karena itu ada masalah bisnis, masalah hitung-hitungan dan sebagainya. Tapi kemampuan, kapasitas untuk melakukan berbagai hal itu perlu. Ya kan? Karena kita tidak tahu kan, seperti COVID ini kan tiba-tiba muncul begitu saja. Terus tidak ada satupun tim riset di Indonesia itu yang pernah melakukan riset membuat vaksin sampai final. Sayangnya ya, gitu. Sehingga semua harus banyak belajar. Ya ini bagus juga gitu ya. Ini kan bagian dari proses ya pembelajaran gitu. Tapi kan seharusnya kita punya itu. Hal-hal seperti itu. Itulah yang kalau saya bilang itu yang namanya kemandirian. Sehingga kalau ada kita perlu, kita bisa langsung melakukan. Meskipun tidak harus itu jadi produk beneran saat ini. Kalau memang belum bisa berkompetisi, ngapain dipaksakan jadi produk kan? Tidak perlu. Tapi kapasitas dan kompetensi membuat ini, membuat itu, mengembangkan ini, mengembangkan itu perlu ada. Yang itu akan diterapkan di BRIN. Itu tugas BRIN, ya tugas negara melalui BRIN ya. Kita harus menciptakan, kalau saya istilahkan aset pengetahuan, gitu ya. Itu sesuatu yang intangible, tapi untuk negara sebesar Indonesia kita harus punya itu. Kalau negara kecil ya, mohon maaf ya, kalau negara kecil tidak perlu. Ya, karena dia bisa lincah. Oh saya kalau nggak dapat ini saya ngambil situ gitu nggak masalah. Penduduk hanya 5 juta, 4 juta, 2 juta gitu ya. Kayak vaksin ini aja kan kita sudah harus berantem ya karena rebutan. Suplainya sedikit. Iya misalnya, gitu ya. Padahal kita belum siap membuat sendiri. Gitu. Nah ini yang problem menurut saya. Gitu. Ya ini PR besar kami lah. Pak Laksana Trihandoko yang mendapat sampur memimpin sebuah lembaga besar pertama kalinya. Terima kasih Pak Handoko. Terima kasih Mas Budi. Jangan yang menarik ini. Ya, terima kasih banyak. Semoga berguna ya. Kita ketemu lagi di ini Budi episode berikutnya bersama saya Budi Setiarso, pemimpin redaksi Koran Tempo. Salam.